Haleluya. Saya percaya kita masih bisa lebih baik lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan baik dalam hidup kita. Yesus dahsyat luar biasa. Karena anugerah dan kasih-Nya kita dapat bertemu kembali di hari Minggu yang diberkati ini. Saya bersyukur buat anugerah Tuhan dalam hidup saya. Terima kasih tentu kepada Bapak Gembala yang boleh mempercayakan saya hari ini untuk sharing atau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya Tuhan hadir di tengah kita. Saudara rasakan kebaikan Tuhan, amin. Ya, Dia menjamah setiap kita lebih dari apapun yang bisa kita rasakan. Ya, saya tahu Dia ada di tengah kita. Dan baik, tidak berlambatan langsung saja hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang akan saya bagikan hari ini judulnya adalah The Heart of Jesus. Ya, atau bahasa Indonesianya hati Yesus. Ya, wah, mungkin kita bilang, kalau bicara tentang pribadi Yesus, sejak dari kecil kita sudah dengar, kita tahu apa yang Yesus lakukan buat kita. Kita tahu Dia sudah datang ke dunia, Dia mati, Dia bangkit, kemudian Dia naik ke sorga, dan Dia memberikan janji bahwa satu kali kelak Dia akan datang kembali menjemput kita anak-anaknya. Kita tahu semuanya itu, bahkan kita percaya bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Kita sudah dengar itu lama, bahkan mungkin dari kita masih kecil, dari duduk di sekolah minggu kita tahu tentang pribadi Yesus. Nah, tapi hari ini kita ingin sama-sama belajar lebih dalam lagi tentang apa yang ada di dalam hati Yesus. Ya. Apa yang ada di dalam hatinya tentang kita anak-anaknya, waktu kita jatuh, waktu kita dalam kelemahan, waktu kita dalam kerapuhan, seperti apa hati Yesus itu. Nah, saya mulai dengan satu kutipan dari seorang teolog. Slide selanjutnya. Namanya Charles Spurgeon. Ya. Dia berkata begini, dalam keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes yang memiliki 89 pasal, hanya ada satu bagian di mana Yesus memberitahu kita tentang hatinya sendiri. Hanya satu bagian di mana Yesus membuka hatinya untuk kita mengintip ke dalam apa yang ada di dalam hatinya. Ya. Dalam Injil kita bisa membaca banyak hal dalam keempat Injil. Tentang kelahirannya, bagaimana Dia mengajar, bagaimana Dia melakukan mujizat, bagaimana Dia dikhianati, bagaimana kemudian Dia mengalami siksaan, penderitaan. Tapi hanya dalam satu bagian, Yesus seperti membuka hatinya, kemudian mengizinkan kita, umat-umatnya, orang-orang pilihannya, melihat apa yang ada di dalam hatinya. Dan ini akan kita renungkan bersama. Ini menurut Charles Spurgeon. Ya. Ayatnya itu dari Matius pasal 11, ayat 28 sampai ayat 30. Ini ayat yang terkenal. Ya, kita baca sama-sama ayat ini. Ya, ayat 28 sampai ayatnya yang ke-30. Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Ya, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, bebanku pun ringan. Saudara. Nah, ayat ini menarik, saudara. Yesus sendiri memperkenalkan dirinya, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Waktu Yesus datang, Dia nggak bilang, aku ini berhikmat, aku ini punya kuasa yang luar biasa, aku super power. Dia nggak bilang, aku sakti mandraguna. Dia nggak bilang, aku penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Enggak, saudara. Tapi Yesus berkata, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Jadi kalau kita mau lihat kedalaman hati Yesus, ada hal ini di dalamnya. Dia itu pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Dan kalau kita bicara tentang hati dari sudut pandang Alkitab, hati itu bukan cuma bicara tentang perasaan atau keinginan, tapi hati itu bicara tentang motivasi, saudara. Ya. Makanya Salomo bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan Yesus, firman Tuhan bilang berkali-kali, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat apa, saudara? Hati. Jadi hati itu bicara tentang motivasi. Makanya setiap kali ada perenungan di tempat ini, kita diajak untuk apa, saudara? Mengkalibrasi hati kita. Kalibrasi hati itu mungkin ada yang nggak tahu. Kalibrasi itu salah satu kalimat yang dipakai dalam dunia kompas gitu ya, GPS ya. Kompas itu harus dikalibrasi, saudara. Utaranya sebelah mana. Ya.
Kita harus kalibrasi utara hati kita mana, masih Yesus atau sudah kemana-mana. Makanya tiap hari Minggu kita ada di gereja, itu bagian kita mengkalibrasi hati kita masing-masing. Hati itu sangat penting. Dan kalau ditanya hati Yesus seperti apa, dia bilang sendiri, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Saudara akan baca di dalam keempat Injil, apa yang menggerakkan Yesus untuk melakukan mujizat, untuk menolong orang lain, itu adalah karena dia memiliki kelemah lembutan dan kerendahan hati. Saya merenung dan saya bayangkan saudara, ini pemimpin besar ya. Tetapi dia memiliki kelemah lembutan dan kerendahan hati. Pemimpin mana yang seperti ini? Pemimpin seperti ini mau cari di mana saudara? Makanya sekarang ada polemik ya, mantan presiden Indonesia, wakil presiden, dia mengeluarkan kalimat apa? Orang Kristen katanya diajar untuk membunuh juga bisa untuk masuk surga. Dari mana? Pemimpin kita loh, lemah lembut dan rendah hati. Kalau ada pengikutnya yang berbeda dengan dia, entah dia mengikut siapa. Ya. Kalau pemimpin lain mungkin oke, suka perang, suka menjara, suka yang lain-lain. Tapi Alkitab bilang waktu Yesus datang ke dunia, dia bilang belajar daripadaku. Karena aku apa? Lemah lembut dan rendah hati. Kita nggak disuruh untuk membunuh buat masuk surga. Bahkan Alkitab bilang, kalau ada yang tampar pipi kananmu, kasih juga pipi kiri. Berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Itu loh standar yang pemimpin kita bawa. Yesus bawa. Dia bilang, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Kata lemah lembut ini bukan lemah gemulai, saudara ya. Saya pastikan lagi, lemah lembut beda jauh dengan lemah gemulai. Karena orang yang lemah gemulai belum tentu apa saudara? Lemah lembut. Saudara pernah ketemu ada orang lemah gemulai, tapi hatinya keras betul saudara. Gak mau mengampuni, gak mau memaafkan. Bahkan saya sering nonton Netflix, saya suka film dokumenter. Ya, karena saya nonton ada orang yang lemah lembut banget, lemah gemulai saudara. Tapi dia pembunuh berantai ternyata. Kalau ketemu lemah gemulai, ya. Lemah gemulai itu sekali lagi bukan apa? Lemah lembut. Lemah lembut juga bukan lemah gemulai. Satu kali ada seorang boti, saudara tahu boti? Pria jadi-jadian ya, wanita jadi-jadian. Dia bilang, saya mengikuti apa yang Yesus ajarkan, pastor. Apa itu? Karena Yesus kan lemah lembut dan rendah hati. Iya, lemah lembut bukan lemah gemulai, saudara ya. Saudara bayangkan kalau Tuhan Yesus lemah gemulai. Waktu dia dicambuk, itu kan, atau dia pikul salib, saudara, lemah gemulai, Atau waktu dia berhadapan dengan badai bersama murid-muridnya, waktu dia hardik, itu dia hardik benar-benar, diam, tenanglah, bukan, diam, tenanglah. Saudara. Dia itu lemah lembut, ya. Artinya lemah lembut yang versi Yesus, dia itu hatinya lembut, rendah hati, penuh kasih, tidak cepat marah, tidak kasar, tidak reaktif atau tidak mudah tersinggung, saudara. Bayangkan kalau Tuhan kita mudah tersinggung ya. Waduh, itu Petrus itu habis dia ya, karena menyangkal Tuhan 3 kali dan lain-lain, dia bisa tersinggung. Kalau dia tersinggung ya. Tapi Alkitab bilang dia ini lemah lembut. Nah kemudian saya cepat saja, Alkitab kemudian, aku lemah lembut dan rendah hati. Kata rendah hati, menurut buku yang saya baca, saya baru terima pelajaran ini. Dia bilang begini, lemah lembut itu, rendah hati itu artinya dia pribadi yang mudah didekati. Orang kalau rendah hati katanya mudah didekati, saudara. Biasanya orang kalau tinggi hati, semakin punya banyak pengikut, semakin kaya, semakin terkenal, susah untuk didekati. Betul ya? Waduh, sombongnya, pride-nya dijaga. Ini orang tinggi hati, saudara. Tapi Yesus, baca di dalam tokoh-tokoh Allah yang lain, di dalam Alkitab, dia pribadi yang bisa didekati siapa saja. Dia bisa dihampiri kapan saja, saudara. Ini berbanding terbalik dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Zaman itu, saudara mesti tahu, orang ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, mereka ini sombong. Apalagi sombong rohani. Karena merasa sudah lakukan hukum Taurat, melakukan perintah Tuhan. Ini sombong rohani mereka, sombong banget. Susah buat ketemu. Bahkan mereka punya baju-baju khusus, dan Alkitab bilang mereka suka duduk paling depan kalau ada pertemuan-pertemuan acara.
Bukan berarti yang duduk di depan, saya duduk di depan, di sini juga ahli Taurat. Enggak, saudara. Tapi zaman itu, mereka itu sombong banget. Karena merasa, wah aku sudah melakukan hukum Taurat. Aku ini paling suci di antara yang lain. Mereka jadi orang yang sombong. Tapi waktu Yesus datang, dia bilang aku lemah lembut dan rendah hati. Artinya kerendahan hatinya membuat dia mudah untuk didekati. Ya. Bahkan syarat untuk mendekati Yesus. Ya. Saudara tahu syaratnya untuk datang kepada Yesus apa mendekati dia? Dia bilang di ayat 28. Ayat 28 dia bilang apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau mau tanya syarat untuk datang mendekat kepada Yesus, satu-satunya syarat ayat 28. Dia bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dia nggak bilang yang bisa datang kepadaku pendeta, mereka yang sekolah teologi, mereka yang majelis, mereka yang melayani, mereka yang rajin menabur. Enggak, yang bisa datang kepada Yesus menurut Alkitab, Matius pasal 11 ayat 28, mereka yang letih lesu dan berbeban berat. Artinya, saudara nggak perlu sembunyi kalau saudara sedang mengalami beban berat atau saudara merasa letih dalam kehidupan. Undangan ini ditujukan buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kadang-kadang kan kita nggak mau terlihat lemah gitu saudara ya. Pengennya wah karena kita belajar dari sekarang, kita tuh mesti kuat, bisa. Sampai-sampai kalau ditanya di gereja, apa kabar saudara? Kita harus jawabnya apa? Luar biasa. Oh itu kurang luar biasa, harus ganti R. Ya, luar biasa. Kita mesti jawab begitu. Kita sudah terpola, padahal nggak apa-apa saudara. Saudara dalam kelemahan, saudara sedang mengalami pergumulan berat, beban berat, justru Alkitab bilang saudara datang kepada Yesus. Dia memberikan tawaran kepada kita. Ya. Ini sifatnya undangan saudara. Mari kita datang kepada dia. Kalau kita dalam pergumulan, masalah, tantangan hidup, undangan ini diberikan buat saya dan saudara. Datang kepada siapa? Yesus, bukan kepada pendeta saudara. Kadang-kadang kan kita suka pendetanya. Wah ini pendeta bagus nih. Kita datang ke pendetanya. Nggak jadi apa-apa, wah kita salahin Tuhan. Padahal motivasi kita cari pendeta. Makanya saya senang kalimat dari pendeta Stephen Tong. Dia bilang begini. Kegagalan gembala, kegagalan hamba Tuhan ketika jemaat lebih cinta pendeta daripada cinta Tuhan. Gembala gagal. Fokus kita harus tarik orang untuk datang kepada Yesus. Dan undangan ini diberikan kepada saya dan saudara. Dan saya ingin beritahu hari ini, kita juga orang-orang yang mendapat undangan ini, jangan jangan egois. Kadang-kadang kita pikir, oh aku aja yang diundang datang kepada Yesus. Coba kita cek samping kiri, samping kanan kita, orang-orang yang ada di dekat kita. Jangan-jangan mereka juga orang-orang yang sedang mengalami pergumulan. Mereka juga orang-orang yang sedang lesu, sedang berbeban berat, sedang mengalami sesuatu yang nggak baik dalam hidup mereka. Mereka juga sebenarnya sama. Mereka mendapat undangan untuk datang kepada Yesus. Sudahkah saudara bagikan tentang Yesus untuk orang-orang di sekitar saudara? Hari Rabu kemarin saya teruskan di sini Pak Gembala ya. Kami baru dipanggil, tim pastoral dipanggil Pak Gembala, kami diberi arahan. Tahun ini kita punya satu kerinduan di How Community Church. Gembala bilang kita belajar untuk mendoakan orang-orang lain di sekitar kita. Dan kita berikan undangan mereka. Bukan sekedar datang cari kita, tapi undangan untuk datang kepada Yesus. Tapi dimulai dari kita doakan dulu. Siapa orang yang sedang kita doakan hari ini? Mungkin keluarga kita, tetangga kita. Siapa minimal ada satu saya percaya Tuhan taruh di hati kita untuk kita doakan. Dan kemudian mungkin kita bisa ajak untuk datang mencari Tuhan. Ya. Kami diajarkan, dikasih tahu Bapak Gembala kemarin. Dan waktu Bapak Gembala menyampaikan presentasi, saya diberkati dengan satu kisah Bapak Ibu. Coba tolong tampilkan. Ini tentang bagaimana kita memberitakan atau menyampaikan tentang Yesus Kristus yang luar biasa. Nah ini Pak Gembala saya izin ya. Ini di Jepang itu ada satu kota namanya Shirahama. Ya. Kota Shirahama ini ada satu tebing namanya, yang tadi maaf. Oke, kelewatan. Baik lagi. Tebingnya bagus, sudah dibikin susah. Ini. Ini namanya, di Jepang ada namanya kota Shirahama. Nah ada tebing, nama tebing ini Sandanbeki. Saudara.
Ini bukan tebing sembarang tebing. Ini kayak jualan ya. Ini tebing ya, di mana ada banyak orang-orang yang bergumul, putus asa, berbeban berat, letih lesu. Mereka datang ke sini bukan untuk healing, tapi untuk bunuh diri. Mengakhiri hidup mereka di tebing ini, saudara. Karena di Jepang memang tren bunuh diri banyak terjadi, saudara. Ya. Jadi orang-orang yang letih lesu, berbeban berat, mereka yang tertekan, depresi, mereka datang ke kota Shirahama ini, secara khusus ke tebing Sandan Beki, untuk mengakhiri hidup mereka. Nah, satu waktu, slide selanjutnya, ada hamba Tuhan yang Tuhan panggil melayani di sana. Nama pastornya adalah Pastor Fujiyabu, dan istrinya namanya Ayumi. Mereka kemudian membuat satu bilik telepon ya. Kemudian di sebelah bilik telepon itu mereka taruh sebuah tulisan. Tulisannya saya taruh terus di bawah itu. Bilik telepon dengan tulisan di sebelahnya bertuliskan begini. Telephone of life, telepon kehidupan. Beserta kutipan dari Yesaya 43 ayat 4. Ya. Tulisannya begini, engkau berharga dan mulia di mataku. Aku mengasihi engkau. Di bawahnya tertulis huruf tebal, tolong hubungi kami sebelum Anda membuat keputusan penting ini. Ya. Jadi setiap kali orang mau akhiri hidup di tempat itu, mereka yang depresi, mereka yang stres, mereka yang punya tekanan berat, mereka akan baca tulisan ini. Ya. Sebelum kamu mengakhiri hidupmu, hubungi nomor ini. Saudara tahu, waktu mereka hubungi nomor itu, keluarga hamba Tuhan ini kemudian mendoakan, kasih sharing, menguatkan, dan dari sekian banyak, ya di akhir saya baca itu, ada banyak orang yang mau bunuh diri, tetapi lewat pelayanan keluarga ini, akhirnya nggak jadi bunuh diri. Bahkan ada orang-orang yang tadinya nggak kenal Tuhan, akhirnya mengenal Tuhan. Ya, percaya kepada Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan ada orang-orang dari luar negeri, akhirnya menjadi jemaat mereka di kota itu. Ya. Sepertinya sesuatu yang sederhana. Mereka cuma taruh tulisan, engkau berharga dan mulia di mataku. Mereka cuma menyampaikan ada pribadi yang mengasihi orang-orang yang mau bunuh diri pada waktu itu. Tapi siapa sangka, sesuatu yang kecil yang mereka lakukan membawa perubahan besar kepada hidup-hidup orang yang sebenarnya sudah putus asa dan kehilangan pengharapan. Pelajarannya buat kita nggak pernah tahu siapa yang ada di sekitar kita. Bagian kita adalah mendoakan mereka dan memberitahu bahwa ada satu undangan yang dahsyat dan luar biasa dari yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Marilah kepadaku, bukan yang sempurna, bukan yang kaya, bukan yang rajin ke gereja, tetapi mereka yang berbeban berat, yang dalam kelemahan. Dan itu juga undangan buat saya dan saudara. Jadi mari kita rindu, kita bukan cuma bangun komunitas, tetapi kita mulai melihat siapa orang-orang yang sepertinya membutuhkan Yesus dalam kehidupan mereka. Dan ada ayat bilang di dalam Roma 10 ayat 13 dan 14. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Gereja ditantang hari-hari ini untuk bukan kita sendiri yang diselamatkan. Minimal kita belajar doakan orang lain. Dan kalau boleh kita undang mereka untuk datang kepada pribadi itu yang namanya Yesus Kristus. Dan Alkitab bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Janjinya apa? Dia akan berikan kelegaan, saudara. Kelegaan itu anugerah. Bagian kita cuma datang kepada Tuhan. Dia nggak bilang kamu mesti doa 10 jam, 3 jam, enggak, saudara. Waktu bagian kita datang kepada Tuhan, janjinya Dia akan berikan kelegaan. Kelegaan itu anugerah yang Dia berikan buat kita. Nah, saya ingin sampaikan kemudian, Dia bilang Dia lemah lembut dan rendah hati. Saya pindah sekarang, waktu Yesus pelayanan di muka bumi ini, Dia nggak cuma bilang Dia lemah lembut dan rendah hati, tetapi Dia tunjukkan dalam tindakannya dalam pelayanan. Ya. Bukan hanya mengatakan Dia lemah lembut dan rendah hati, namun Dia buktikan waktu Yesus ada di muka bumi, ada banyak cerita dalam 4 Injil yang menunjukkan isi hati Yesus. Nah, contoh yang pertama di dalam Matius 8 ayat yang kedua,
Matius 8 ayat yang kedua. Ini cerita bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang menderita penyakit kusta. Ayat 2 bilang begini. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ayat 3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau. Jadilah engkau tahir, seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Saudara. Jadi satu kali Yesus dalam pelayanan dia didatangin orang kusta. Ya. Orang kusta nggak bisa bersentuhan dengan orang yang tahir karena dia najis, saudara. Kemudian dia memberikan satu pertanyaan. Ya. Ini orang tahu diri, dia nggak paksa Tuhan sembuhkan dia, tapi dia datang dengan pertanyaan. Tuhan, kalau engkau mau, engkau bisa menyembuhkan aku. Dan saudara lihat apa yang menjadi respon dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus belum ngomong, Tuhan Yesus langsung ulurkan tangannya. Dia pegang orang ini. Kemudian dia menjamah orang itu dan berkata, aku mau. Saudara. Saya baca dalam buku yang saya sedang baca hari ini. Kata aku mau dalam bahasa Yunani itu berarti bukan cuma ingin. Tetapi hasrat terdalam dari pribadi Yesus. Ini adalah desire, kerinduannya, saudara. Waktu orang ini tanya, maukah engkau menyembuhkan aku? Oh, dia bilang, mau, saudara. Dia mau menyembuhkan. Ya. Dia mau memulihkan orang ini. Ini hasrat terdalam dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya percaya sampai hari ini, dia mau menolong kehidupan kita. Kalau mungkin saudara ada di dalam masa-masa sulit, ada di dalam hari-hari yang susah, mungkin ada pertanyaan, mau nggak Tuhan tolong aku? Kalau mau cek hati Tuhan, dia akan jawab sama seperti ini. Mau, yang terdalam di hatinya, dia ingin memberikan segala yang terbaik buat kita anak-anaknya. Tapi kita juga harus ingat, kadang-kadang Tuhan izinkan kita seperti tadi, ada dalam lembah kekelaman bahkan bayang-bayang maut. Untuk melatih kehidupan kita, kita tetap percaya sekalipun kita nggak melihat. Dia ada di sana, dia menyertai kita. Tapi kalau mau ditanya, maukah engkau menolong aku? Dari hasratnya yang terdalam, ya, kerinduannya, dia akan jawab, mau. Dia mau sekali untuk menolong kita. Nah, Matius 9 ayat yang kedua, saudara, ada satu cerita lain. Ya, ini saya akan jelaskan tentang hati Yesus di beberapa Injil. Waktu Tuhan Yesus mengajar di rumah, ada orang yang lumpuh dibawa teman-temannya. Ada yang pernah tahu cerita ini? Tahu ya? Dibawakan karena nggak bisa masuk, akhirnya dia diturunkan, mereka bongkar loteng, diturunkan dari atas. Nah ayat 2 bilang begini, maka dibawa oranglah kepadanya seorang yang lumpuh yang berbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu apa? Sudah diampuni. Waktu Tuhan lihat iman keempat orang itu, mereka nggak ngomong apa-apa loh. Mereka belum ngomong, Tuhan tolong sembuhkan yang satu ini Tuhan. Tuhan tolong pulihkan kehidupannya. Enggak saudara. Mereka belum ngomong apa-apa. Yesus langsung berkata, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Bahkan yang Yesus jawab bukan cuma persoalan fisiknya, tapi persoalan terbesar kemanusiaannya itu. Ya apa? Yaitu dosa. Tanpa diminta loh. Karena ini hatinya. Dia mau memulihkan. Kemudian Matius 9 ayat 35. Ini cerita yang lain lagi Bapak Ibu. Ini waktu Yesus mengajar. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Bapak Ibu akan menemukan di dalam Alkitab berkali-kali dalam pelayanan Yesus, dia selalu tergerak oleh belas kasihan. Dan di dalam Alkitab juga nanti di lain waktu kita akan lihat waktu Yesus itu pernah menangis. Ada 2 kali Yesus menangis. Yesus menangis bukan karena penderitaannya, Yesus menangis bukan karena pergumulannya, tapi karena penderitaan orang lain. Pertama waktu dia memasuki Yerusalem, dia menangis Yerusalem, dan yang kedua, dia menangis waktu Lazarus mati. Jadi tangisan orang menjadi tangisan dia juga. Penderitaan orang, Yesus merasakan apa yang orang alami.
Jadi hati terdalamnya itu benar-benar penuh dengan kasih, dia benar-benar penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan sesuatu yang luar biasa pokoknya. Nah, ada ayat yang menarik, ini yang terakhir dari bagian ini. Lukas pasalnya yang ke-7, ayat 34. Sampai ini disematkan kepada Yesus. Ya. Kemudian anak manusia datang. Ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, apa saudara? Ia seorang pelahap dan peminum, sahabat, pemungut cukai, dan orang berdosa. Yesus itu dikenal sebagai sahabatnya orang berdosa. Yesus nggak suka dosa, tetapi dia mengasihi orang berdosa. Kadang-kadang kan kita orang Kristen lebih suci dari Yesus ya. Kalau lihat orang berdosa gitu nggak mau dekat-dekat ya. Kalau boleh, wah kita usir dia. Enggak. Tapi Yesus sampai dibilang sahabat orang berdosa. Kalau Bapak Ibu baca Injil, sepertinya Yesus bahkan sengaja mendekati orang-orang berdosa. Ingat waktu wanita yang mau dirajam dengan batu? Dia tolong loh. Dia bilang, aku nggak menghukum engkau, pulang dan janganlah berbuat dosa lagi. Dia pernah makan bersama dengan Sakyus, seorang pemungut cukai. Dia ketemu dengan seorang wanita Samaria yang punya suami 5, nanti mau menikah lagi, mau dapat 6 suami. Yang nggak pede kalau ketemu orang. Tapi Yesus ketemu dengan orang-orang seperti itu. Ya. Sepertinya dia berteman dengan orang berdosa. Dan memang itu, dia nggak bisa dijauhi. Hatinya terus mencari. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Yesus bergerak. Dia bukan bergerak menjauh. Tetapi dia justru bergerak mendekat, menolong dan menyelamatkan. Jadi kalau ada yang tanya, apa sebenarnya hati Yesus? Dari apa yang Yesus sampaikan dia lemah lembut dan rendah hati. Dari apa yang dia lakukan selama dia pelayanan di muka bumi ini. Kita sangat bisa melihat hatinya itu penuh dengan belas kasihan. Penuh dengan kemurahan ya. Penuh dengan apa ya saudara? Saya cari kata-kata yang pas buat saya seberangkan kepada saudara, saya belum ketemu saudara. Pokoknya bingung saya saudara. Sampai ada teolog bilang begini, saya nggak sempat cantumkan. Kalau saudara ingin lihat kasih yang dipakaikan kulit, itu Yesus. Kasih itu kalau dipakaikan kulit, itu Yesus pribadinya. Lemah, lembut, dan rendah hati. Saya sampai ke bagian yang terakhir, saudara. Karena dia lemah lembut dan rendah hati, dan hatinya penuh dengan kasih. Saudara mau tahu apa yang menjadi kebahagiaan terbesar Tuhan Yesus dalam hatinya? Kebahagiaan terbesar dari Yesus, ya, ketika kita anak-anaknya mendapatkan kasih dan belas kasihannya. Ada satu ilustrasi begini, saya pinjam AI, boleh tampilkan? Nah, saudara ya. Satu kali ada seorang dokter, ya, dokter ini dia pinter, luar biasa, saudara, dia kaya, dia punya hati untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di pedalaman. Singkat cerita, dia kirim semua fasilitas, ya, dia tinggalkan kotanya, dia pergi ke desa itu untuk menyelamatkan orang-orang yang sedang sakit. Tapi apa yang terjadi, dia sudah temukan obatnya, dan obat ini paling mujarab yang paling bisa menyembuhkan sakit-sakit orang di desa itu. Tapi apa yang terjadi? Waktu dia datang ke desa itu, dokter itu menawarkan pengobatan, orang-orang desa itu menolak. Ada yang lari, ada yang lalu lalang, ada yang bilang, nggak usah, biar kami obati diri kami sendiri. Biar kami rawat diri kami sendiri. Sudah tahu bagaimana perasaan dokter itu? Dia sedih. Sampai satu waktu, slide selanjutnya. Nah, ini AI juga bisa bantu ya. Next. Sampai satu waktu, saya cuma baca ilustrasi ini. Akhirnya ada seorang wanita yang menerima apa yang dokter itu tawarkan. Dia sudah tinggalkan kota, siapkan semuanya, bawa obat untuk menyembuhkan orang-orang ini. Saudara. Akhirnya ada satu wanita terima, ya, dan kemudian nanti ikut orang-orang lain menerima apa yang dokter ini tawarkan. Obat itu, saudara. Obat untuk menyembuhkan orang-orang ini. So, tahu bagaimana perasaan dokter ini waktu ada orang yang terima apa yang dia tawarkan, obat itu? Perasaannya senang. Dia bersuka cita. Dia rela tinggalkan semuanya, datang kepada orang-orang yang dia nggak kenal untuk tawarkan obat itu. Waktu mereka terima, wah, hatinya senang sekali. Mereka nggak perlu lakukan apa-apa. Bagian mereka cuma apa? Terima saja obat-obat ini. Dan ini yang menjadi ilustrasi yang menolong kita. Seperti itulah pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah, apa saudara, dokter di atas segala dokter.
Bahkan bukan cuma dokter, dia obat itu sendiri. Dia tinggalkan sorganya yang mulia, datang ke dunia yang hina untuk mengobati penyakit terbesar kita, yaitu dosa. Maaf, penyakit terberat manusia itu bukan cancer. Oh, ada dokter Sam di sini ya. Cancer itu bisa disembuhkan, mungkin ada obatnya, betul ya. Penyakit terberat kita bukan asam urat, darah tinggi, kolesterol, jantung, saudara. Tapi masalah penyakit terberat kita itu dosa. Itu nggak ada obatnya. Dan saudara tahu upah dari dosa adalah kematian. Saudara nggak bisa bilang nanti urus diri sendiri. Nanti lakukan dengan kekuatanku. Dosa itu nggak ada obatnya. Sampai satu pribadi datang ke dunia ini. Dia lemah lembut dan rendah hati. Namanya Yesus. Dia dokter di atas segala dokter. Ya, bahkan dia obat itu sendiri waktu dia mati di atas Golgota, darahnya tercurah, tubuhnya terpecah. Saya selalu sampaikan berkali-kali. Bukan karena kita berjasa, bukan karena kita hebat. Tapi karena cintanya, karena kasihnya. Dia datang untuk berikan penawar itu buat saya dan saudara. Yang membuat dia bahagia, dia bersuka cita waktu kita terima itu. Bukan karena kuat kita, karena performan, karena disiplin rohaniku. Dia datang tawarin, mau nggak engkau sembuh? Mau nggak engkau pulih? Makanya coba tolong di dalam Yesaya pasal 53 ayat 4. Nih, Alkitab bilang begini, kalau kita nggak bergetar lagi baca ayat ini, saya nggak tahu apa yang bisa buat kita bergetar. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditumpahkan kepadanya. Dan oleh apa saudara? Bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Betul sembuh secara fisik? Yes, amin. Tetapi ini lebih kepada sembuh dari dosa yang membawa kita kepada kematian. Saudara. Ini nggak ada obatnya, saudara. Jangan terpesona kalau sakit kita sembuh. Tapi kalau seandainya dosa kita nggak beres, mati kita, saudara. Kadang-kadang kan kita terpesona, oke, ada mujizat, ya amin. Tapi kalau mujizat nggak bawa perubahan dalam hidup kita, nggak buat kita tinggalkan dosa, tanda tanya, saudara. Sebab Yesus datang, dia ingin memulihkan, membebaskan bilur-bilurnya, menyelamatkan kita dari apa? Sakit yang kronis, yang parah, yaitu dosa. Bagiannya dia datang, dia tawarkan buat kita, saudara. Kalau saudara mau tahu, saya setuju. Yesus senang, sukacita kalau kita taat. Kita taat melakukan, saya setuju dengan itu. Tapi yang terbesar waktu kita menghargai karyanya di kayu salib. Waktu kita datang dan jujur, saya lemah, saya orang berdosa, saya sakit, I need your help. Aku butuh Tuhan, aku butuh kasih karunia. Tuhan akan bergerak, dia bilang, aku mau, aku beri. Kadang-kadang kan kita sok jago kalau aku. Jadi kalau saya mau, hati Tuhan itu seperti apa? Seperti itu. Dia tuh mau tolong kita, saudara. Dari masalah terberat kita adalah dosa. Makanya ada kalimat bilang begini. Dalam kekristenan, kita ini sakit. Kita harus minum obat, kita sembuh baru olahraga. Gitu kata istilahnya. Jangan terbalik, ada orang sakit, olahraga, ingin sembuh. Ya. Oke, aku nih sakit nih. Oke, aku melayani, aku memberi supaya aku selamat. Gak begitu. Kita sakit, kita harus minum obat penawarnya. Waktu kita sembuh, kita olahraga. Artinya kita orang berdosa, waktu kita terima Yesus, kita dapat kasih karunia anugerahnya, baru kita melayani dia. Itu landasannya, jangan dibalik. Kan orang, sakit, ayo kita olahraga yuk, padel yuk, ayo kita fitness. Biar sembuh, gak akan sembuh. Demikian juga dengan aktivitas rohani. Aku orang berdosa, ayo nih memberi buat gereja, ayo nyumbang, ayo melayani, ayo. Biar kita selamat, gak begitu. Dalam kekristenan kita diajar, kita ini orang-orang yang sakit. Saya juga orang-orang yang sakit. Mungkin hari ini ada yang lihat saya terus, saudara sedang letih lesu dan berbeban berat. Kalau masalah terbesar aja dosa Tuhan mau tuntaskan dalam hidup kita. Masa urusan-urusan remeh-temeh dalam hidup kita dia gak mau tuntaskan. Itu yang menjadi iman kita. Kita mungkin gak lihat tangannya bekerja, tapi percaya hatinya itu ada buat kita, saudara.
Kita nggak mungkin nggak lihat tangan Tuhan sedang bekerja. Tapi kita cuma cukup percaya hatinya itu selalu ingin, yuk, dia ingin beri yang terbaik dalam kehidupan kita. Dia nggak tahu kapan waktunya. Waktu Tuhan selalu yang terbaik. Nah, ada ayat yang terakhir. Yesus bersuka cita kalau kita bisa mengalami kasih karunia dan kasih-Nya. Ini ayat yang terakhir, saudara. Di dalam Ibrani pasal 2, ayat 12 ayat 2 ayat yang terkenal, tapi saya ambil dari Alkitab bahasa Indonesia sederhana. Bilang begini, hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus. Sebab dialah yang membangkitkan iman kita dan memeliharanya dari permulaan sampai akhir. Yesus tahan menderita di kayu salib. Ia tidak peduli bahwa mati di kayu salib itu adalah suatu hal yang memalukan. Ia hanya ingat akan apa? Kegembiraan. Terjemahan lain bilang, ia ingatkan sukacita yang akan dirasakannya kemudian. Sekarang ia duduk di sebelah kanan tahta Allah dan memerintah bersama dengan Dia. Apa yang dimaksud dengan kegembiraan yang akan dirasakannya sesudah salib, sesudah karya penebusan? Sukacita atau kegembiraan yang Yesus rasakan adalah ketika melihat kita, anak-anaknya, menikmati kasih karunia dan kasih-Nya lewat obat yang Dia berikan dalam hidup. Kalau mau Tuhan bersuka cita, saudara, bagian kita adalah datang kepada Dia, menerima, mengakui karya Yesus di atas kayu salib. Kita ingat, kita ini orang berdosa, harusnya dihukum, harusnya binasa. Tapi karena apa yang Yesus lakukan sudah selesai, kita menerima kehidupan yang kekal, saudara. Itu yang membuat hati Yesus bersuka cita. Makanya kalau ada ditanya, seperti apa Tuhan kita? Saya tuh waktu baca, thank you Koeli, untuk buku yang diberikan kepada. Saya tuh bilang, wow. Sama ini kita tahu dia melakukan mujizat dan lain sebagainya. Kamu cek kedalaman hatinya. Dia mengasihi kita lebih dari kita tahu, saudara. Lebih daripada yang kita tahu. Kebahagiaan terbesarnya bukan waktu kita sukses kaya, enggak. Waktu Dia tahu kita beroleh jaminan keselamatan, waktu kita mengakui apa yang Dia lakukan di atas kayu salib buat kehidupan saudara. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu saya aminkan firman Tuhan sampai di sini. Saya undang pemain musik maju ke depan. Mungkin ada di antara kita yang datang dengan keadaan letih, lesu dan berbeban berat. Ini syarat satu-satunya. Saudara nggak perlu terlihat hebat, kuat untuk datang kepada Tuhan. Dia tahu kita sampai kedalaman hati kita. Makanya di Haup tagline-nya belum berubah sampai hari ini. Datang saja apa adanya. Kita nggak perlu pakai topeng, saudara. Ada satu kutipan di buku itu yang saya baca. Kalau digambarkan wajah Yesus katanya, Dia bukan Tuhan yang datang dengan tangan yang tertunjuk. Tapi Dia datang dengan tangan yang terbuka. Bagian kita cuma datang aja, itu yang membuat Tuhan senang, saudara. Yang membuat kita repot datang kepada Tuhan kan agama, banyak aturannya. Harus begini, mesti begitu. Saudara. Tapi kalau Yesus Dia bilang, datang aja apa adanya. Bahkan Dia sampai dibilang, kamu tuh sahabat orang berdosa. Ini menurut orang Farisi dan ahli Taurat. Karena Dia sengaja datangin orang berdosa. Waktu Dia ketemu dengan orang yang rapuh, yang terpukul, yang dalam kebimbangan, Dia langsung tergerak oleh belas kasihan. Karena ini naturnya, dalam hatinya ini. Kalau kita bertanya, mau nggak Tuhan tolong aku? Oh, Dia akan jawab dengan penuh semangat, aku mau. I want, aku mau tolong kamu. Iblis yang mendakwa kita kadang-kadang, kamu nggak layak. Bukan kamu orang yang mau ditolong Tuhan. Waktu Yesus lihat dunia ini jatuh dalam dosa, Dia mengambil langkah bukan menjauh, tapi Dia ambil langkah untuk turun. Dia nggak tarik diri, dia bilang, oke, kita buat manusia yang baru, enggak. Tapi Dia turun. Dia datang sendiri. Karena itu hatinya. Enggak. Tapi itu hari ini, saya berdoa Roh Kudus teruskan ini di hati kita. Saya nggak tahu mau beritakan yang apa, tapi yang saya tahu hanya Yesus aja. Pas Pak Gembala bilang di tempat ini Yesus harus diberitakan buat kita semua. Bukan tentang siapa, tapi tentang pribadinya, tentang hatinya yang benar-benar mengasihi kita. Saya sampai merenung, saya bilang,
Kalau semuanya saya eliminasi dari hidup saya, kalau Tuhan ambil ini, Tuhan ambil itu, terus akhirnya saya sendiri, saya bilang, gak apa-apa Tuhan. Saya tahu hatimu itu gak pernah berubah, dia terus mengasihi. Semuanya harus diambil. Kalau kita renungkan, kalau kita gak punya ini, masih gak kita percaya kasihnya besar. Waktu kita singkat sebenarnya di dunia ini. Tapi kita tahu pengharapan kita pasti. Dia datang untuk menawarkan kita sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini, yaitu keselamatan. Sebab itu mari kita datang kepada pribadi.